Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawanti dengan NIM 2650024. Langsung saja pada penjelasannya di sini. Di pertemuan 3 di sini ada model proses perencanaan perangkat lunak. Di sini langsung saja model waterfall. Model waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan tahapan yang linear, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Di sini ada model waterfall. Di model waterfall ini adalah kelebihan waterfall. Kelebihan waterfall ini adalah pendekatan struktur dokumentasi yang lengkap, mudah dimengerti. Kekurangan model waterfall ini adalah kurangnya fleksibel terhadap perusahaan, risiko kesalahan terlambat, kurangnya keterlibatan, penggunaan waktu dan biaya yang sulit diprediksi, tidak cocok untuk proses yang berisiko tinggi. Model waterfall. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Analisis kebutuhan. Tim pengembang bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasikan sebuah dan untuk sistem akan dikembangkan itu melibatkan wawancara dan penggunaan akhir, analisis bisnis dan pemahaman mendapatkan tentang lingkungan operasional yang akan digunakan. Perencanaan. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tim pengembang membuat perencanaan sistem secara keseluruhan. Ini mencakup perangkat arsitektur sistem, perencanaan basis data, perencanaan antarmuka pengguna, dan perencanaan algoritma atau logika bisnis yang dibutuhkan. Implementasi. Tahapan ini melibatkan implementasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, yang dapat dieksekusi. Bagian ini melibatkan pemrograman pengembangan basis data. Ini interaksi komponen-komponen yang diperlukan. Penguji. Setelah implementasi selesai, tim pengembang melakukan penguji untuk memastikan bahwa sistem. Penguji ini dapat meliputi pengujian fungsionalis, pengujian formal, pengujian keamanan, dan pengujian kesalahan. Penerapan dan penyampaian. Setelah sistem telah diuji dan dinyatakan siap untuk digunakan, penerapan dan penyampaian dilakukan. Ini melibatkan instalasi sistem dan lingkungan operasional, melatih penggunaan akhir, dan migrasi data jika diperlukan. Pemeliharaan. Tahapan ini melibatkan pemeliharaan sistem. Setelah diimplementasikan, tim pengembang akan menagih pemeliharaan rutin, perbaikan kesalahan, peningkatan sistem, dan pengaruhan yang mungkin diperlukan seiring waktu. Sini ada model prototyping. Model prototyping adalah pendekatan dan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang melibatkan pembuatan prototyping atau model awal yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna akhir sebelum pengembangan penuh dilakukan. Dalam model ini, interaksi berulang dilakukan antara pengembang dan pengguna untuk memperbaiki dan mengembangkan prototyping hingga mencapai seluruh akhir yang diinginkan. Kelebihan prototyping. Kelebihan prototyping itu menghemat waktu dan biaya pengembangan, adanya ketertiban pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisasi atau dari awal, memberi anggota tim yang berkomunikasi secara efektif. Klien memiliki kepuasan tersendiri karena memiliki gambaran dari sistem yang akan dibuat. Implementasi atau penggunaan sistem lebih mudah karena klien sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Kemudian dalam memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya, memungkinkan klien untuk mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kekurangan prototyping. Kekurangan prototyping itu metode yang menghasilkan banyak waktu jika klien kurang puas dan di tahapan awal.
Plan terus-menerus menambah requirements dari sistem, pengen dibuat yang seperti itulah, sehingga menambahkan kompetensi pembuatan sistem. Sistem akan terlambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efisien. Model prototyping ini menerapkan metode prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Di sini ada analisis kebutuhan, desain prototyping awal, pembuatan prototyping, evaluasi prototyping. Di sini ada model prototyping. Model prototyping ini adalah revisi dan pengembangan iterasi, validasi dan perbaikan, implementasi dan pengembangan penuh, evaluasi selanjutnya dan peningkatan. Sini ada model spiral adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang menggambarkan elemen-elemen dari model waterfall dan modern prototyping dengan pendekatan pada manajemen risiko. Di sini ada metode spiral. Kelebihannya, manajemen risiko yang efektif, fleksibilitas dan adaptabilitas pengembangan berharap keterlibatan pengguna. Kekurangannya itu kompleksitas manajemen proyek, biaya yang kurang dan tidak terprediksi, membutuhkan keahlian dan pengalaman, tergantung pada komunikasi yang baik. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi itu adalah identifikasi tujuan, perancangan, pengembangan prototyping, evaluasi dan penilaian, pengembangan dan implementasi, evaluasi dan penilaian risiko. Sini iterasi dan perbaikan, pengembangan, selanjutnya ada evaluasi. Sini ada model modern adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Sini ada kelebihan, yaitu pengembangan cepat, keterlibatan menggunakan yang aktif, fleksibel dalam perusahaan menggunakan komponen yang ada. Kekurangannya itu risiko kualitas, keterbatasan pada pengembangan yang kompleks, tergantung pada keterampilan tim tentang dalam komunitas. Di sini ada contoh penerapannya, itu pengembangan aplikasi, manajemen proyek, sistem informasi penjualan dan persediaan. Modern itu aplikasi akrobat, tim pengembang, sistem informasi manajemen pegawai. Baik, itulah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.